Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada sebuah kisah di balik hari Tarwiyah, hari Arafah, dan hari raya Kurban atau hari raya Idul Adha. Hari raya ini identik dengan kisah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihi salam, di mana keduanya diberikan ujian oleh Allah berupa perintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Kemudian perintah tersebut diganti dengan seekor domba. Awal mulanya adalah bahwa pernah suatu ketika Nabi Ibrahim alaihissalam, sebelum beliau memiliki seorang anak, beliau menyembelih atau berkurban dengan ribuan ekor binatang. Ada yang mengatakan 1000 ekor domba, 300 ekor sapi, dan 100 ekor unta. Perbuatan Nabi Ibrahim ini sangat dikagumi oleh para malaikat, sehingga kemudian mereka memuji apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan bahwa jangankan hanya seperti itu, lebih dari itu pun, atau misalnya saya diberikan anak pun, bila Allah menginginkan maka saya akan menyembelihnya sebagai pengorbanan kepada Allah. Nah, kemudian ketika Nabi Ibrahim memiliki seorang anak di usianya yang sudah sangat lanjut, ada yang mengatakan usianya 70 tahun. Ketika itu Nabi Ismail ada yang mengatakan berumur 7 tahun, ada yang mengatakan berumur 13 tahun. Ketika itu Nabi Ibrahim bermimpi menyembelih anaknya, sambil ada suara yang mengatakan, "Wahai Ibrahim, tunaikanlah nazarmu." Ketika itu Nabi Ibrahim bangun dari mimpinya dan merenungi apa sebenarnya makna di balik mimpi tersebut. Karena bagi seorang nabi, mimpi adalah wahyu yang harus dilaksanakan. Tapi Nabi Ibrahim berpikir, apakah ini merupakan perintah betul-betul menyembelih anaknya, atau hanya kiasan terhadap perintah yang lainnya. Nah, pada hari itu Nabi Ibrahim seharian berpikir dan merenung. Nah, berpikir dan merenung ini dikenal dengan nama Tarwiyah ya. Jadi Tarwiyah itu memiliki makna berpikir dan merenung. Hari Tarwiyah adalah hari di mana Nabi Ibrahim merenungkan isi dari mimpinya. Nah, sehari kemudian Nabi Ibrahim teringat dengan nazarnya tersebut. Kemudian dia mengetahui bahwa yang dimaksud dalam mimpi itu adalah menyembelih anaknya secara nyata atau bukan sebuah perintah kiasan. Karena itu pada hari yang selanjutnya itu dikenal dengan nama hari Arafah, atau Arafah artinya adalah mengetahui, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam telah memahami dan mengetahui arti dari mimpinya tersebut. Kemudian setelah itu di hari selanjutnya itu adalah hari penyembelihan yang dikenal dengan nama hari raya Idul Adha atau hari kurban atau Idul Adha. Pada hari itu Nabi Ibrahim alaihissalam mengajak putranya Nabi Ismail untuk pergi untuk melaksanakan perintah Allah. Sebelumnya Nabi Ibrahim ini sudah bermusyawarah dengan anaknya dengan mengatakan, "Wahai anakku, aku melihat di dalam tidurku aku telah menyembelihmu. Maka bagaimana pendapatmu?" Nah, Nabi Ismail sebagai seorang anak yang soleh dan juga seorang anak Nabi yang mengetahui bahwa itu adalah perintah dari Allah, mengatakan, "Ya abatif al-matu maru satajiduni insyaallah minas sabirin." Wahai bapakku, kerjakan apa yang diperintahkan kepadamu, niscaya aku akan engkau dapati sebagai orang-orang yang sabar. Setelah itu Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim pergi ke sebuah tempat penyembelihan. Ketika itu iblis mulai menggoda. Kenapa? Karena iblis mengetahui bahwa apabila Ibrahim lulus ujian ini maka derajatnya akan dinaikkan. Jadi dia mulai menggoda istrinya pertama kali, Siti Hajar alaihissalam. Nah, setelah Siti Hajar digoda oleh iblis, diberitahukan maksud dari rencana Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Kemudian Siti Hajar mengatakan, kenapa dia mesti menyembelih anaknya? Itu kan anaknya. Kata iblis, karena Ibrahim mengira itu adalah perintah dari Tuhannya. Kemudian Siti Hajar dengan keimanan yang sangat besar mengatakan, kalau memang itu perintah dari Tuhannya maka biarkan dia kerjakan. Karena tidak bisa menggoda ibunya, maka kemudian iblis datang atau mendatangi Nabi Ismail dan Nabi Ibrahim. Di momen itu Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tidak mengatakan apa-apa, karena beliau berdua tahu bahwa ini adalah godaan iblis yang bisa saja menggagalkan ujian yang akan Allah berikan kepada mereka. Maka keduanya itu hanya mengusir iblis tersebut dengan melemparkan batu. Nah, pelontaran batu atau pelemparan batu ini pada ibadah atau ritual haji itu biasanya dilakukan oleh jamaah haji ketika melontar jumroh. Ketika kemudian sudah sampai di tempat penyembelihan, Nabi Ismail kemudian berpesan kepada bapaknya, "Wahai bapakku,
ketika nanti kamu ingin menyembelih, maka jangan hadapkan mukamu ke arah mukaku, karena nanti aku takut ketika kamu ingin menyembelihku dan melihat mukaku, kamu akan merasa kasihan dan iba, sehingga kemudian tidak jadi menyembelihku. Jangan juga kemudian katanya kamu menggunakan pisau yang tidak tajam. Asah dulu pisaumu, sehingga ketika nanti pisau tersebut mengenai leherku, maka aku tidak akan berontak karena rasa sakit yang aku derita. Kemudian ikatkan dengan kencang talinya, supaya aku tidak berontak ketika engkau menyembelih leherku. Itu pesan dari Nabi Ismail agar bapaknya dapat melaksanakan perintah Allah dengan sempurna. Nah, setelah Nabi Ismail diikat, kemudian pisaunya diasah, kemudian diletakkan untuk memotong leher anaknya tersebut dengan kasih sayang Allah. Nabi Ismail diubah menjadi seekor kibas, atau seekor kambing yang besar, yang merupakan bukti atau juga tanda bahwa pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam itu sudah diterima oleh Allah, meskipun kemudian Nabi Ismail diganti dengan seekor kambing. Itu merupakan wujud kasih sayang Allah kepada kita, sekaligus untuk menepis ritual-ritual yang telah dilakukan oleh orang-orang pada masa itu, di mana dulu itu biasa untuk mengorbankan manusia hidup. Di sini Allah sayang dengan kita, sehingga kemudian yang disembelih atau yang disunahkan untuk dikurbankan kepada Allah itu adalah seekor binatang, ya, bukan anak kita. Demikian itu saja untuk semua jemaah Rusyatul Ummah. Semoga selalu sehat dan selamat menjalankan ibadah Idul Adha 1446 Hijriah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.